Bang Saud, jadi gimana? Memang ada agak kendor gitu dalam pemberantasan korupsi, tercermin juga hukumnya agak tumpul kalau ke atas, kalau punya uang, cincai-cincai, itu gimana Anda? Ya, saya pikir kita harus sepakat dulu ya, bahwa ini seperti disampaikan Mas Johan tadi, bahwa memang ini extraordinary crime, tetapi diatasi dengan ordinary person, ordinary effort. Jadi, nah ini yang saya sebut sebagai half-hearted, setengah hati. Setengah hati? Ya, jadi negara yang memberantas korupsi dengan setengah hati, karena nyawa dari sebuah negara itu sebenarnya anti korupsi. Anti korupsi? Jadi ketika dia setengah hati, sebenarnya negara itu udah setengah mati sebenarnya. Setengah mati gimana maksudnya? Yes, memberantas korupsi itu tidak boleh setengah-setengah. Ketika Anda memberantas korupsi dengan setengah hati, sebenarnya negara Anda itu udah setengah mati. Ini memang nggak serius gitu? Bukan tidak serius lagi, memang kita tidak pernah menunjukkan upaya yang sustainable mulai negeri ini berdiri kan. Tahun 71, itu orang-orang yang dibebaskan tadi itu sama dengan persis dengan undang-undang tahun 71. Undang-undang nomor 371, diadopsi dari KUHP, kemudian jadi undang-undang 3199. Itu menunjukkan bahwa memang kita selalu setengah hati. Makanya kita setengah mati terus. Yang kerja setengah mati? Yang kerja setengah mati, malah disiram kimia malah mukanya. Disiram kimia? Diunjuk rasa malah. Setelah diunjuk rasa, kemudian setelah itu dikasih remisi bebas gitu? Ya, itulah yang saya katakan kembali lagi, bagi yang sudah di luar sekarang itu soal lain. Karena memang ada yang diaturnya, seperti disebutkan bahwa ada dasarnya. Tapi kalau kita buka argumentasi, logika, nalar hukum kita, tadi sudah jelas kan disampaikan oleh masyarakat. Bahwa sebenarnya ada sesuatu yang menyimpang yang sedang kita lakukan gitu. Contoh yang paling sederhana, kalau saya tanya 502 triliun biaya energi yang disebutkan itu, kalau perilaku kita masih seperti sekarang, Mas Budiman percaya 502 triliun biaya energi itu akan masuk ke biaya energi, listrik, BBM dan seterusnya? No. Kemana larinya? Not at all. Kita tahu kalau dengan perilaku kita seperti sekarang ini, dengan sistem audit yang masih bisa diatur, kemana itu? Setengah lebih malah mungkin tidak mencapai sasaran. Jadi itu saya katakan kita udah setengah mati sebenarnya. Setengah mati ya? Negeri ini setengah mati, Pak. Jadi kalau menurut Bang Saud tadi ada ungkapan dari masyarakat juga, koruptor udahlah, nggak usah dikasih remisi lah sebetulnya. Setuju Anda itu? Ya, jadi saya tetap berpikiran bahwa hukum itu tidak boleh dilakukan dengan dendam. Dengan dendam? Dengan tidak suka, terus marah dan seterusnya. Tetapi ketika kita bicara logika, argumentasi, dan nalar, itu yang disebut filsafat hukum yang harus bicara. Tapi apakah perguruan tinggi kita sekarang sudah mulai bicara tentang ini? Mereka sekarang sedang diam untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan mereka nggak berani bicara. Artinya apa? Apakah kemudian tadi masyarakat mengatakan, ini kan seperti kasus Pinangki ya. Dihukum 10 tahun, dibanding 4 tahun, menjalani hukuman setahun. Ya makanya sekali lagi, saya kan nggak mungkin berteriak, Pak. Itulah bahasa saya yang saya katakan bahwa kalau kita mengatasinya dengan setengah hati, sebenarnya negeri ini sudah mati setengah. Baik.